Sekarang kita mau mencari tanaman yang sudah sulit ditemui. Adanya ya di hutan seperti ini. Emang kita mau cari apa sih? Simbi kan tembau nih, Bagus. Ini kolok ini kan tentu. Kan kolah ini. Oh. Emang cuman batangnya aja mas yang bisa diambil atau ada buahnya? Buahnya juga ada. Oh. Bau piawal berarti buah deh. Oh. Kita akan cari umbut rotan dan buahnya. Ada yang tahu seperti apa bentuknya? Ini dia tanaman yang kita cari. Wah, tapi gimana bisa tahu ya mana yang ada umbut rotannya? Oh ini si Pak bau nih Pak Ugas. Oh ini sih ya si Timora di dalam pokoknya si malam harta buah lele bawa seru gila meleng kita open itu bisa buah ambil lah. Oh. Aku ambil umbutnya dulu ya. Kamu cari buahnya yang banyak. Untuk mendapatkan umbut yang bagus, kita harus cari rotan yang masih muda dan belah dalamnya. Nah, ini dia nih, rotan atau penjalin dalam bahasa sini. Untuk info, jadi kalau di daerah sini tuh penjalin tuh ada dua jenis. Yang pertama penjalin tawah atau penjalin tawar dalam bahasa Indonesia, itu yang biasa diolah oleh masyarakat menjadi makanan khas di sini. Sementara penjalin yang kedua itu penjalin pahit dan biasanya diolah menjadi atau dibuat menjadi anyaman oleh masyarakat setempat. Jadi tidak semua jenis rotan dapat diambil umbutnya ya. Aku harus buang durinya dan mengupas batangnya nih, biar dapat umbutnya, yaitu bagian terdalam dari rotan yang empuk untuk diolah. Di mana nih buah rotannya? Aduh mas, gimana cara ngambilnya nih mas? Banyak duri. Kembek dila sekali tolongan gua kena si duit jaga Oh. Kuanti deh. Oh. Epe waktu tepang bene. Aduh mas, sakit mas, ada durinya nih. Oh ya, biar saya ngambilin ya. Oh, iya. Belum banyak yang tahu tentang buah rotan dan masih belum banyak yang mengolahnya. Nah, kalau buah rotan ini tumbuhnya kalau rotannya udah berumur 5 tahun. Dan juga kalau ngambil buah rotan ini kita harus hati-hati, soalnya tadi aku aja kena duri nih. Gimana mas? Masih ada nggak? Oh masih ada ini. Oh ya, langsung aja diambil mas. Udah cukup nih buahnya. Umbutnya udah bersih belum? Ayo kita olah. Udah beres dong. Ayo kita olah umbutnya dulu. Nah, sekarang kita mau masak langgo-langgo yang terbuat dari umbut rotan dan beraneka ragam daun-daunan. Tapi sambil menunggu ini mendidih, kita bantuin Mbak Mbaknya di sini. Yuk, Mbak Nur. Apa? Apa aku tolong? Tolong kebor kermonggi tapi Apa? borekang kermonggi. Oh, borekang daun. Borekang tuh terkenal. Ayo, ada yang pernah dengar sayur langgo-langgo? Ini adalah kuliner yang zaman dulu dari masyarakat Gangga yang tinggal di daerah tinggi. Karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari kebun semuanya. Ada 7 jenis daun yang digunakan untuk masakan ini. Nah, umbut yang sudah aku ambil harus dipotong kecil-kecil. Kalau aku biar yang petik daunnya ya, Pik. Udah mau jadi nih rotannya. Gila, kalau masak langgo-langgo itu selain rotan bahannya apa aja sih? Nah, bahannya itu ada daun kelor, ada daun katup, ada pucuk ubi, ada ini daun ketujur, ada daun kates, ada juga terong kepipit, dan ada Ini mah daun bikan. Iya. Cuma ini aja bahannya ya? Iya. Daun yang digunakan bukan sembarangan ya. Semuanya memiliki manfaat masing-masing yang berkhasiat bagi tubuh kita. Seperti daun katuk yang dapat melancarkan ASI, daun kelor dan daun ketujur yang memiliki banyak zat besi dan vitamin B yang baik untuk tubuh. Bumbunya untuk melengkapi 7 jenis daun dan umbut terdiri dari bawang merah, bawang putih, terasi, dan cabai. Semuanya ditumbuk halus. Sebelum dimasak, umbut dan sayurannya dicuci bersih dulu ya. Cawe nih Mbak Nur. Sawe kakak pempeng kakak. Langsung itu Pak tuh. Oh, langsung. Oh. Ayo deh. Yuk. Cara memasaknya juga simpel. Setelah air mendidih, masukkan umbutnya dulu.
Karena umbut memiliki waktu matang lebih lama daripada daun. Sini Dil, daunnya. Ntar dulu, tunggu umbutnya masak, baru dimasukin sayurnya. Oh gitu. Iya. Udah, tunggu ini kita aduk-aduk dulu ya. Cara masak langgo-langgo cukup unik anak negeri. Karena bahan-bahannya dulu yang dimatangkan, baru terakhir bumbu dimasukkan. Setelah daun dan umbut layu, baru bumbu halus dimasukkan dan diaduk sebentar hingga rata. Udah nggak sabar nih pengen rasain. Daun kates memberikan aroma yang kuat dari sayur langgo-langgo sehingga menambah nafsu untuk makan. Dalam sayur langgo-langgo, umbut rotan juga berfungsi sebagai karbohidrat. Sedangkan 7 macam daun membuat cita rasa sayur menjadi beraneka ragam. Untuk sayur langgo-langgo ini kita tidak menggunakan nasi karena kacang hijau dan umbut rotannya sudah mengandung karbohidrat. Sementara daun-daun yang tadi kita campur itu mengandung beraneka ragam vitamin yang tentunya baik untuk tubuh. Nah, kalau sambalnya gimana, Dil? Nah, kalau soal rasa, ini tuh rasanya gurih, ada asam-asamnya dari terong ke pipit. Oh iya. Jadi seger gitu ya Pak ya? Betul banget. Kalau umbutnya udah, kita olahan tradisional yang nyumek banget. Kalau buahnya, kita akan olah jadi campuran kue nih. Nah, ini nih buah rotan yang kita akan olah. Kita mau olah jadi apa, Pik? Jadi kita mau buat kue cerorot. Iya kan, Bail ya? Iya. Buah rotan atau masyarakat sekitar biasa menyebut dengan jernang ini biasanya dibuat untuk campuran jajanan tradisional yaitu cerorot. Bahan utama membuat cerorot adalah tepung terigu, garam, dan gula pasir. Aku harus kupas buah rotannya dan ditumbuk biar lembut buah rotannya. Sedangkan Mbak El membuat tempat untuk cecorot yang terbuat dari janur kelapa. Aku yang akan buat santannya, biar kuenya makin enak. Kalau santannya udah jadi, tinggal dicampur dengan tepung terigu untuk dibuat jadi adonan. Tapi campurin tepungnya ke santan ya. Oh, ide kan? Wow. Aduk santan dan tepung terigunya biar adonannya bagus jadinya. Jangan lupa kasih gula dan garam secukupnya. Ini nih Pik, biar warnanya bagus, kita pakai pewarna alami dari buah naga. Dicampurin ke sini? Iya, biar warnanya bagus. Buah naganya aku haluskan dulu ya, biar airnya keluar dan bisa jadi pewarna sekaligus pemanis alami. Berubah kan warnanya? Setelah dicampur buah naga, jadi menarik deh. Setelah tercampur, terakhir masukkan buah rotan yang udah dikupas dan ditumbuk. Sambil diaduk ya, biar rata. Adonannya udah jadi nih. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam wadah janurnya. Hati-hati untuk menuangkannya ya. Jangan sampai tumpah kemana-mana. Udah cukup nih. Sekarang saatnya untuk dikukus. Butuh waktu sekitar 30 menit agar cerorot matang. Nah, jadi kue cerorot ini biasanya dibuat dan disajikan pada saat acara begawe atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut di acara hajatan. Tapi pada zaman sekarang warga setempat biasanya membuat kue cerorot ini untuk cemilan sehari-hari. Seperti ini nih tampilan kue cerorot yang udah matang. Menarik ya warnanya. Cerorot memang disukai semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua karena rasanya yang manis dan mengenyangkan. Untuk memakannya juga unik nih, nggak perlu dibuka bungkusnya, cukup didorong dari bawah dan kue cerorot akan keluar. Nah, untuk kue cerorot ini dari teksturnya itu agak kenyal, lembut, ya kurang lebih kayak dodol gitu ya. Nah, ini kalau rasanya ada rasa asam dari buah rotan tadi dan ada juga rasa manisnya dari buah naga. Jadi rasanya tuh lengkap.